Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita ya. Yang belum mandi, ayo kita mandi. Pakai baju yang bagus ya, supaya kita bisa datang di hadirat Tuhan dengan nyaman. Kita mau menyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Mari siapkan diri kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita katakan lagu ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup. Haleluya. Yuk adik-adik semuanya, gak ada yang berdiam diri. Katakan haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Kita katakan lagu ini dari refnya saja. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan, kami masih ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami mau beribadah, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ada sukacita hari ini? Yang bersukacita hari ini boleh tepuk tangannya. Oke, dimanapun kalian berada, saya percaya Tuhan kasih sukacita buat kalian ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati. Sukacitaku kini penuh padanya. Ke sebelah kanan dulu ya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke sebelah kanan lagi. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Naik, turun, naik, pam 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 pam. Yuk, yang di sebelah sana dan di sebelah sana belum pada semangat. Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke sebelah kanan lagi. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Masih semangat? Belum ada suaranya. Masih semangat? Masih. Oke. Kali ini kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Silakan kalian siapkan gaya kalian ya untuk berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Yuk sama-sama kita lompat. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap putar. Aku berani tampil beda. Ayo, belum semuanya bergerak. Sekali lagi ya, kita mau katakan berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya
kasih semangat kakak. Oke, kalau begitu yuk adik-adik kita sama-sama baca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih karena sudah sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya. Jangan ngobrol ya. Yuk kita akan berdoa, sama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati firman ini Tuhan sehingga boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ini adalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini bersama Kak Joy akan menceritakan sebuah kisah yang menarik tentunya. Nah, biasanya Kak Joy ini cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab. Musa, Daud. Kali ini Kak Joy nggak cerita tentang tokoh Alkitab nih adik-adik. Tapi tetap keren untuk disimak nih, tetap menarik. Kira-kira Kak Joy tentang apa ya? Kak Joy akan bercerita tentang satu hal yang mungkin kita semua harus lakuin di rumah dan dimanapun kita berada, apapun keadaannya. Tentang apa ya? Tentang bersyukur adik-adik. Siapa yang di sini
bangun tidur udah bersyukur, udah berdoa sama Tuhan Yesus. Wah, keren banget pasti nih. Nah, cerita ini diambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 43. Nah, yuk sama-sama kita simak dan kita dengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, di dalam kitab Mazmur 107 mengatakan bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus yang namanya bersyukur. Kenapa? Karena adik-adik kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita udah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Dan juga kalau adik-adik perhatikan, ketika kita bangun pagi, kita masih bisa menghirup udara, itu juga karena kebaikan Tuhan. Jadi kita harus tetap bersyukur apapun keadaannya. Nah, Kak Joy akan memberikan contoh-contoh keadaan apa saja sih yang mengharuskan kita untuk bersyukur. Kira-kira Kak Joy, kalau bersyukur tuh harus pas senang doang apa gimana? Atau pas enaknya doang apa gimana? Nah, kira-kira adik-adik yang masih bingung, kapan sih harus bersyukur? Kapan sih kita harus mengucap syukur? Nah, kali ini Kak Joy akan membahas semuanya lebih detail lagi nih adik-adik. Yuk sama-sama simak yuk. Nah adik-adik, Kak Joy akan memberikan sebuah contoh di mana ada orang yang tersesat mungkin ya, atau dia terjebak di padang gurun. Dia tersesat. Nah, terus kalau tersesat di padang gurun kira-kira susah nggak ya keluarnya? Tentu saja susah adik-adik. Panas, kering, tidak ada air, sulit mendapatkan air ya. Rasa lapar, haus, wah itu rasanya nggak enak banget adik-adik. Sama ketika kita tidak mengenal Tuhan Yesus, ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus, pasti kita hidup itu kekeringan. Kita rasanya tuh lapar, haus, tapi bukan lapar perut ya. Yaitu seperti misalkan nih adik-adik. Adik-adik tuh merasa bahwa aduh aku gak tenang nih. Aku ngerasa aduh aku selalu gelisah. Tidak bisa tidur dengan nyenyak tuh contohnya adik-adik. Nah, orang-orang yang mungkin tersesat seperti ini banyak kita ketemui nanti adik-adik. Nah, kalau orang yang tersesat seperti ini dia meminta pertolongan Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus bantu gak ya? Kira-kira Tuhan Yesus bantu gak ya? Tentu aja Tuhan Yesus bantu adik-adik. Tuhan Yesus tidak akan memilih-milih orang yang mana mau dia bantu gitu. Jadi mau seberapapun kita manusia berdosa, dia tetap tolong adik-adik. Contohnya seperti orang yang terjebak di padang gurun tadi. Meskipun dia belum mengenal Tuhan Yesus, tapi ketika dia mau menerima Tuhan Yesus dan dia mau berseru, Tuhan tolong kami, Tuhan Yesus pasti menolong. Nah, ketika sudah Tuhan Yesus tolong, dia tidak akan lagi tersesat, dia tidak akan lagi kebingungan mencari air atau kebingungan mencari makan adik-adik. Karena ada Tuhan yang menuntun jalan dari orang yang tersesat di padang gurun itu. Jadi, ketika kita sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus, kita wajib mengucapkan ucapan syukur. Oke adik-adik, tadi contoh di padang gurun sudah. Satu lagi nih, mungkin Kak Joy kasih contoh lagi orang yang mungkin pernah terikat adik-adik. Contohnya apa sih orang yang terikat itu? Contohnya nih misalkan ada orang yang dirantai adik-adik. Rantai tahu ya, rantai besi ya, tahu ya. Nah, dirantai diikat. Susah nggak ya ngeluarinnya? Susah nggak ya kira-kira ngelepasinnya? Pasti susah. Nah, banyak orang di dunia ini tuh dirantai adik-adik. Tapi kak, kok rantainya nggak kelihatan? Iya, mereka bukan dirantai oleh besi. Mereka bukan dirantai oleh tali yang kuat, bukan. Tapi mereka dirantai oleh keputusasaan adik-adik. Orang yang hidup di luar Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang yang gak mau menerima Tuhan Yesus, hidupnya itu selalu kadang putus asa adik-adik. Karena tidak ada yang menuntun hidupnya. Tidak ada yang membimbing hidupnya. Jadi dia selalu terikat. Dia selalu putus asa. Tuhan, aduh. Nah, kalau misalkan sudah putus asa seperti ini, gak ada lagi manusia yang bisa bantu. Kecuali Tuhan Yesus itu sendiri. Kecuali Tuhan. Nah, kalau misalkan dia diikat oleh keputusasaannya adik-adik. Kalau dia berseru,
Tuhan Yesus tolong lepaskan, Tuhan tolong lepaskan. Pasti Tuhan bantu dan dia akan terlepas. Nah, keputusasaan ini tuh biasanya kita temui ketika kadang kita lagi belajar adik-adik. Ketika kita mau ujian nih besok nih. Aduh, ini susah banget nih matematikanya nih. Aduh, ini kok pelajarannya susah banget ya. Aduh, ini gimana ya. Aduh, ini gimana ya. Nah, kebanyakan dari kita itu mengeluh adik-adik dan memilih untuk pasrah. Aduh, udah deh aku nggak tahu lagi deh. Padahal kalau kita berusaha lebih keras dan meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong. Pasti Tuhan Yesus akan bantu. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah bantu, rantai itu akan dilepaskan adik-adik. Wah, kita tidak lagi hidup dan terikat oleh keputusasaan. Nah, balik lagi, ketika kita sudah ditolong, ketika kita sudah merasakan pelepasan, kita harus mengucap syukur. Jadi, kita harus tetap mengucap syukur apapun keadaannya adik-adik. Oke adik-adik, lanjut. Nah, Kak Joy tadi sudah membahas tentang orang yang ada di padang gurun tuh, contohnya tuh tadi. Terus ada juga yang terikat oleh keputusasaan. Nah, itu semua kan disebabkan oleh mungkin ada faktor seperti aduh, kayak tadi ujian nih, aduh susah banget nih ujiannya, jadi merasa putus asa. Aduh, nih aku ngerasa kayak hidup di luar Tuhan nih, aku kering nih, aku belum bisa ngerasain apa-apa nih, aduh aku lelah banget gitu ya, haus gitu ya. Nah, tapi ada adik-adik orang yang jatuh karena kesalahannya sendiri adik-adik. Dia sudah tahu bahwa hal itu dosa, tapi dia tetap lakuin. Contohnya apa ya? Mungkin Kak Joy kasih contoh orang-orang yang misalkan nih, dia malas adik-adik. Dia malas. Nah, ketika orang ini malas, dia tidak belajar dan besoknya itu ada tes, ada ujian. Kira-kira dia mendapatkan hasil yang terbaik nggak? Kira-kira dia mendapatkan nilai yang terbaik nggak ya? Nah, itu pasti mustahil ya adik-adik ya. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, itu pasti ada pengorbanan yang dilakukan. Seperti belajar, tidak boleh malas. Itu harus dilakukan adik-adik. Namun, di dunia ini adik-adik, ada loh orang yang seperti itu. Membiarkan dirinya jatuh. Padahal dia tahu bahwa dia akan jatuh. Jadi dia malas, tidak mau berusaha, dia itu malas belajar. Nah, tapi dia mau nilai yang bagus. Otomatis dia jatuh adik-adik. Otomatis dia apa? Dia mendapatkan nilai yang jelek adik-adik. Nah, ketika sudah seperti ini, kira-kira Tuhan Yesus mau bantu gak ya? Kira-kira Tuhan Yesus mau tetap menolong gak ya orang-orang yang seperti ini? Kalau kakak nih ngelihat udah geleng-geleng kepala nih. Waduh, udah gak mau belajar. Ini orang ya masih aja mau nilai yang terbaik. Tapi Tuhan Yesus berbeda adik-adik. Kalau nih orang yang tadi jatuh dalam dosa ini mau bertobat dan mau untuk berseru sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus juga akan menolongnya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus gak pakai pilih-pilih dulu nih. Aduh nih kira-kira ampunin gak ya? Enggak adik-adik. Kalau kita mau berubah, kita mau berusaha, kita mau cari Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus terima. Dan Tuhan Yesus pasti mengampuni. Nah adik-adik, meskipun orang-orang ini ada yang males, ada yang jatuh dalam dosa dan berbalik sama Tuhan Yesus tetap terima adik-adik. Nah balik lagi nih, tapi ketika kita sudah bertobat dan diampuni oleh Tuhan Yesus, kita kembali merasakan kebaikan Tuhan Yesus dan mujizat-mujizat Tuhan Yesus kita alamin, kita harus tetap mengucap syukur. Jangan sampai lupa, karena setiap kita ditolong oleh Tuhan, setiap kita terbantu nih oleh Tuhan Yesus, kita harus mengucap syukur. Itu adik-adik. Contohnya seperti apa ya? Contohnya misalkan kita ujian, kita udah berusaha nih, terus habis itu kita dapat juga nih nilai yang bagus. Nah, jangan kita ngerasa sombong adik-adik. Kita harus tetap mengucap syukur, karena Tuhan pasti ikut campur juga tuh di dalam usaha kita adik-adik.
pasti Tuhan juga ikut bantu dalam usaha kita. Jadi jangan ngerasa bahwa semua ini karena kita, semua ini karena kekuatan kita. Tidak adik-adik, Tuhan Yesus juga ikut membantu kita. Gitu. Nah adik-adik, lanjut lagi. Kira-kira Kak Joy kasih contoh apa lagi ya? Kak Joy mau ambil kisah nih. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya waktu murid-murid Tuhan Yesus naik sebuah kapal, terus ada badai adik-adik. Nah, kira-kira itu kalau adik-adik ada di kapal itu, kira-kira adik-adik takut nggak ya? Kira-kira adik-adik tuh bingung nggak ya? Wow, ini kapal nih, terus ada badai. Kapalnya begini-gini adik-adik. Naik turun, wah ombaknya itu benar-benar gede banget adik-adik. Itu kapalnya bisa tenggelam adik-adik. Kapalnya bisa tenggelam. Jadi kalau adik-adik itu nggak ngerasa takut, adik-adik wah keren banget. Tapi kalau Kak Joy di situ pasti takut ya. Nah, cerita kapal ini tuh kalau di kehidupan kita tuh seperti apa sih? Nah, adik-adik Kak Joy mau kasih contoh nih. Kalau cerita kapal ini tuh sama seperti kehidupan kita. Misalkan kita ngerasa lagi ada masalah nih. Kita lagi ngerasa, aku lagi ada masalah nih, berat nih. Aku dapet nilai jelek nih, aku dapet kena teguran nih sama ibu guru misalkan nih. Nah, itu adalah ombak-ombak adik-adik. Dan kita itu lagi di kapal. Ombak-ombak itu yang coba tuh mengayun-ayunkan kapal kita nih adik-adik. Kalau sampai kita lengah nih, itu kapal bisa tenggelam adik-adik. Sama ketika kita ada cobaan nih adik-adik, ada ujian nih di dalam kehidupan kita. Kita merasa lagi down, kita merasa lagi pokoknya lagi sedih. Nah, kalau kita tinggal di dalam kesedihan berlarut-larut, lama-lama kita akan jatuh juga adik-adik. Kita seperti orang yang tidak memiliki hidup. Kita bawaannya sedih mulu adik-adik. Nah, tapi ingat gak waktu murid-murid sudah ketakutan, siapa yang menolong mereka? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup meredakan badai. Tuhan Yesus sanggup menghentikan badai. Tuhan Yesus menghardik badai itu. Diam, tenanglah. Seketika badai itu langsung berhenti adik-adik. Dan kapal yang tadinya begini, jadi begini adik-adik. Sama seperti kehidupan kita adik-adik. Kalau kita ngerasa lagi banyak masalah, ketika kita lagi ngerasa sedih, kita lagi ngerasa terpuruk. Nah, kita minta tolong sama Tuhan Yesus kita. Tuhan, kita berdoa. Tolong aku Tuhan Yesus, aku lagi banyak masalah. Tuhan, aku lagi sedih. Tuhan, tolong hibur aku Tuhan. Pasti Tuhan Yesus bantu. Dan Tuhan Yesus pasti menemani setiap kalian. Oleh sebab itu, kalian gak lagi ngerasa kesepian, kalian gak lagi ngerasa sedih, dan ombak-ombak tadi pasti kalian tidak akan mengalaminya lagi. Namun jangan salah adik-adik, ketika Tuhan sudah menghentikan badai-badai dalam kehidupan, bukan berarti kita tidak akan mengalaminya lagi adik-adik. Suatu saat kita juga pasti mengalami lagi. Namun kita harus tetap ingat bahwa Tuhan Yesus ada sama kita. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi Kak Joy udah cerita tentang beberapa contoh-contoh nih. Ada yang di kapal tadi, masalah kehidupan. Ada juga yang orang terjatuh dalam dosa karena kesalahannya dia sendiri adik-adik. Ada juga yang terikat oleh keputusasaan. Ada juga yang tersesat adik-adik. Banyak banget. Banyak banget ya adik-adik. Nah tadi Kak Joy cerita nih, Tuhan Yesus tuh selalu menolong. Tuhan Yesus selalu mengampuni. Tuhan Yesus selalu menolong. Kita harus mengucap syukur. Nah, kira-kira kalau adik-adik pikir nih, kok Tuhan mau ya? Kok Tuhan mau ya menolong kita semua? Kok Tuhan mau mengampuni kita semua? Iya adik-adik, Tuhan Yesus mau. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memiliki kuasa yang gak bisa dikalahin oleh apapun di dunia ini. Kasihnya Tuhan Yesus itu, itu benar-benar besar sekali. Tuhan Yesus itu benar-benar baik banget sama kita. Nah, jadi jika dia mau mengampuni, tentu saja gak ada yang menghalangi dia. Kalau dia mau menolong, tentu aja gak ada yang menghalangi Tuhan Yesus untuk menolong kita. Jadi, jangan pernah khawatir dan jangan pernah membatasi kuasa Tuhan adik-adik. Jangan pernah kita ngerasa sedikit pun ragu sama Tuhan. Kira-kira Tuhan bantu gak ya?
kira-kira Tuhan tolong gak ya? Nah, mungkin dari kita masih ada nih yang ngerasa ragu-ragu nih. Mulai sekarang jangan pernah ngerasa ragu, karena Tuhan selalu ada buat kita dan kuasanya tak tertandingi. Nah, adik-adik semuanya, tadi udah Kak Jo ceritain nih, ada yang apa tadi, banyak banget kan, ada yang kapal, ada yang gurun-gurun tuh, terus habis itu ada yang terikat. Nah, tapi kira-kira adik-adik mikir gak ya kayak, aduh Kak, kira-kira ada gak ya yang Tuhan Yesus tuh gak suka gitu. Meskipun tuh kita tahu nih, ini tadi kan kita ada banyak ya, tadi yang ada yang dosa nih, karena kesalahan dia sendiri, tapi Tuhan tetap ampuni. Nah, kira-kira tuh ada gak yang bikin Tuhan Yesus tuh ini gak suka banget nih? Ternyata ada adik-adik, yaitu orang yang sombong. Kenapa orang yang sombong Tuhan Yesus tidak suka? Karena orang-orang yang sombong itu tidak mengandalkan Tuhan Yesus, adik-adik. Dia merasa bahwa semua itu karena kekuatannya dia sendiri. Contohnya seperti waktu ujian nih. Terus aku gak perlu doa lah, orang aku belajar juga bisa kok. Gak perlu Tuhan Yesus deh, aku yang penting belajar. Nah, adik-adik, orang yang sombong seperti ini, Tuhan Yesus tuh sedih, adik-adik. Tuhan Yesus gak suka. Karena dia mau, meskipun kalian mungkin merasa mampu, kalian tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi bersyukurlah kita ketika kita masih mengandalkan Tuhan Yesus, adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu suka sama orang-orang yang lemah. Kenapa ya adik-adik kira-kira? Karena orang-orang yang lemah ini selalu mengandalkan Tuhan, selalu tidak lupa akan Tuhan. Jadi orang-orang yang lemah ini Tuhan Yesus pelihara, adik-adik. Tuhan Yesus tuh jaga, adik-adik. Tidak merasakan lagi jahatnya dunia-dunia ini, adik-adik. Contohnya nih, adik-adik, Tuhan Yesus pasti beri rumah, Tuhan Yesus pasti beri tempat perlindungan kepada orang yang selalu berlindung kepada Tuhan Yesus, kepada orang yang selalu ingat sama Tuhan Yesus nih. Jadi Tuhan Yesus tuh selalu menolong orang-orang yang ingat. Tuhan Yesus tetap tolong orang-orang yang berdosa tadi, tetap tolong. Tapi Tuhan Yesus akan jauh lebih suka lagi kalau kalian ingat sama Tuhan Yesus ya. Kalian tidak sombong, kalian tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Itu pasti Tuhan Yesus, wah, itu nolongnya tuh pasti dengan suka hati juga tuh. Wah, ini anakku best banget nih gitu. Nah, jadi adik-adik, meskipun keadaan kita bermacam-macam nih, kadang kan ada yang mungkin lagi terikat tadi, atau mungkin lagi tersesat, mungkin lagi bingung nih, aduh aku harus gimana ya. Nah, kita harus tetap mengucap syukur, adik-adik. Meskipun kita juga kadang lagi sedih nih, kita lagi marah, kita lagi sedih, kita lagi kecewa nih. Wah, kita dikecewain sama teman-teman kita. Kita harus tetap bersyukur, karena Tuhan Yesus mau bahwa kita ini mengerti bahwa setiap keadaan Tuhan Yesus tuh ada buat kita. Ya, contohnya deh, meskipun kita sering melakukan dosa, meskipun kita sering jatuh dalam dosa, kita ketika bangun pagi masih tetap diberi nafas kehidupan oleh Tuhan Yesus. Itu kita tandanya masih Tuhan sayang. Nah, adik-adik, itu masih Tuhan sayang tuh. Jadi jangan lewatin kesempatan itu. Kita harus tetap balik lagi sama Tuhan kalau kita ngerasa jatuh dalam dosa. Kita tetap mengucap syukur, kita tetap beribadah sama Tuhan Yesus. Saat teduh jangan lupa, baca Alkitabnya jangan lupa, adik-adik. Nah, dari cerita kakak tadi, adik-adik harus lakuin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin adik-adik udah lupa, yaitu bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Ketika bangun pagi, mau tidur, baca Alkitab, semuanya harus adik-adik lakuin. Kenapa? Karena Tuhan udah rela mati di kayu salib untuk kita. Kita hanya tinggal berterima kasih aja nih sama Tuhan Yesus dengan cara mengucap syukur. Nah, yuk sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah belajar firman-Mu Tuhan tentang bersyukur. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau menjaga kami, agar kami dapat selalu Tuhan Yesus
bersyukur Tuhan, agar kami dapat selalu Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus ke teman-teman kami Tuhan Yesus, dan juga kami melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu menuntun dan menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekian cerita dari Kak Joy. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.